Oke teman-teman, kita berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan membahas mengenai gaji, tapi bukan gaji PNS lagi ya, karena gaji PNS sudah saya bahas di video sebelumnya. Di video kali ini khusus untuk P3K. Jadi saya akan membahas tentang gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Gaji dan tunjangan P3K sendiri, teman-teman, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Kemudian, untuk pengadaan P3K khusus untuk jabatan fungsional, itu diatur dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 29 Tahun 2021. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa P3K itu hanya dapat menduduki jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi media tertentu, dan jabatan pimpinan tinggi utama tertentu. Itu pun tidak semua jabatan fungsional bisa diduduki oleh P3K, teman-teman. Tapi P3K itu hanya bisa menduduki jabatan fungsional yang sudah ditentukan dalam peraturan presiden dan peraturan menteri. Itu juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya teman-teman, tentang jabatan-jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K. Sebelum saya bukakan peraturannya, teman-teman, saya akan ambil contoh lagi ya. Semisal di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada profil saya, pendidikan S1 manajemen, jabatan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Perlu teman-teman ketahui ya, ini sekedar informasi saja. Kalau analis kepegawaian ahli pertama itu sama saja dengan analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Dulu itu namanya analis kepegawaian, teman-teman. Kemudian nama jabatan itu berubah menjadi ASDMA. Kemudian pangkat golongannya penata muda 3A, masa kerjanya 0 tahun. Untuk besaran gaji pokok P3K, teman-teman, itu sama dengan PNS cara penentuannya. Jadi tergantung golongan ruangnya berapa, kemudian masa kerja golongannya itu berapa tahun. Nah, jadi dua ini mempengaruhi besaran gaji pokok P3K. Nah, untuk menentukan golongan P3K itu ditentukan oleh jenjang jabatannya, ditentukan oleh jenjang jabatan fungsionalnya. Saya ambil contoh di sini ya dari profil saya. Jabatan saya adalah analis sumber daya manusia aparatur, jenjang ahli pertama. Jadi ini adalah jenjang jabatan teman-teman, ahli pertama. Nah, untuk golongan ruangnya 3A ini golongan ruang PNS ya teman-teman. Untuk masa kerja golongannya 0 tahun. Golongan ruang PNS dan P3K itu agak sedikit berbeda teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan. Jadi di sini teman-teman cukup ingat aja ya, jenjang ahli pertama, masa kerja golongan 0 tahun. Mari kita buka peraturannya. Saya akan mulai membuka peraturan menteri dulu teman-teman. Ini adalah peraturan menteri, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Nomor 29 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Ini adalah bagian lampirannya, teman-teman. Nah, di bagian lampiran ini, teman-teman bisa lihat ada kolom golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat dalam jabatan fungsional atau JF. Di sini ada jenjang JF, kemudian di sampingnya ada kolom golongan. Tadi jenjang JF saya adalah ahli pertama, sehingga golongannya itu 9. Ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ahli pertama golongannya 9. Setelah mengetahui golongannya, teman-teman buka peraturan presiden. Ya, ini adalah lampiran peraturan presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Teman-teman bisa lihat bahwa di dalam peraturan presiden ini terdapat daftar gaji P3K teman-teman, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Di dalam kolom-kolom ini teman-teman bisa lihat ada tulisan MKG. MKG itu adalah masa kerja golongan atau bisa dibilang pengalaman kerja teman-teman ya. Jadi di sini adalah MKG, kemudian ada golongannya. Untuk golongan P3K itu agak berbeda dengan golongan PNS teman-teman. Jadi golongan P3K itu seperti ini. Dari golongan 1 sampai golongan 17. Banyak banget ya. Kalau PNS kan ya ada dibagi-bagi gitu ya. Ada golongan 2, kemudian di sininya ABCD gitu kan. Nah, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Kalau P3K seperti ini dia golongannya. Agak-agak berbeda ya. Jadi untuk membaca tabel ini, teman-teman perlu tahu dulu jenjangnya. Jenjang JF-nya. Kalau ahli pertama, golongannya golongan 9. Nah, setelah teman-teman tahu golongannya golongan 9, baru teman-teman buka perpresnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika sudah membuka peraturan presidennya, teman-teman tinggal cari golongan 9. Ini adalah golongan, ini kolom 9. Berarti gaji pokok saya, semisal saya daftar P3K ya, berarti gaji pokok saya adalah di kolom ini. Nah, gimana cara menentukannya di antara angka-angka ini? Lihat lagi masa kerjanya. Tadi masa kerja saya 0 tahun. Berarti gaji pokok saya nantinya adalah 2.966.500. Seperti itu cara membacanya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui berapa besaran gaji P3K yang teman-teman daftar ya, jabatan P3K yang teman-teman daftar, teman-teman lihat dulu jenjangnya ya. Jadi semua jabatan fungsional itu pasti ada jenjangnya teman-teman. Tinggal lihat aja di bagian belakang atau paling depannya lah. Biasanya ada yang tulis paling depan, misal ahli pertama, strip analis sumber daya manusia aparatur. Ada yang seperti itu. Ada juga yang seperti ini, analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Nah, ini adalah jenjangnya, ini jabatannya. Ini nama jabatan, ini jenjang jabatan. Seperti itu teman-teman. Kita ambil contoh lagi ya. Semisal jabatan yang teman-teman daftar, jenjangnya adalah jenjang penyelia misalnya. Jenjang penyelia. Nah, teman-teman lihat lagi di sampingnya. Oh, ternyata jenjang penyelia itu golongannya golongan 11. Nah, setelah teman-teman tahu golongan 11, tinggal teman-teman cari saja di dalam tabel ini yang mana golongan 11. Tinggal lihat aja dari angka-angka Romawi ini yang mana angka 11. Oh, ternyata yang ini golongan 11. Berarti gaji teman-teman ada di kolom yang ini. Tinggal teman-teman lihat lagi. Ya, tinggal teman-teman lihat lagi masa kerjanya. Semisal masa kerjanya itu 4 tahun misalnya. Nah, kalau masa kerjanya itu 4 tahun, berarti kolom yang ini. Ya, kolom yang ini. Kalau masa kerjanya 4 tahun. Nah, karena tadi dia golongan ruangnya golongan 11, berarti gajinya 3.429.000. Nah, jadi untuk masa kerja 4 tahun, golongan 11 gajinya sebesar 3,4. Seperti itu cara membaca tabel daftar gaji P3K, teman-teman. Ini khusus untuk jabatan fungsional ya. Khusus untuk jabatan fungsional, bukan JPT. Oke, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi, teman-teman perlu tahu dulu jenjang JF-nya, lihat golongannya, baru teman-teman bisa menemukan berapa besaran gaji pokoknya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mendaftar P3K dan ingin mengetahui berapa sih besaran gaji pokok seorang P3K. Ini baru gaji pokoknya teman-teman, belum tunjangan-tunjangannya. Semoga ini bisa sedikit menjadi referensi buat teman-teman semua. Oke teman-teman, mungkin itu ya. Semoga sukses untuk teman-teman yang mau daftar P3K nanti ya. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik ya.
Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.